Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk MK metodologi riset hukum akan menjelaskan tentang penelitian hukum dan asas-asas penelitian hukum. Di sini kami atau saya akan mengenalkan para anggotanya. Ada Taufik Hidayat, ada Gunawan, Siti Farida, dan saya sendiri, Riki Ramadan dan Muhammad Siddiq. Tak lupa kepada teman-teman semua, mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan ada manfaat dan ilmunya. Kepada Ibu dosen pengampu, mohon dibimbing jika ada kesalahan dalam proses presentasi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Pengertian penelitian hukum. Di sini ada beberapa penelitian ya. Pengertian penelitian dulu. Penelitian adalah sarana yang digunakan untuk manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud penelitian adalah kayak sebagai riset gitu ya, untuk meneliti. Kayak sekarang kayak ilmuwan meneliti bulan misalnya. Contoh gampangnya. Nah, itu disebut penelitian. Di sini penelitian hukum, lebih ke hukum ya, karena kami dari jurusan hukum. Hukum adalah aturan order sebagai suatu hukum, aturan-aturan yang tentang perilaku manusia, bukan hanya menunjukkan aturan tunggal perilaku seperangkat rules atau memiliki suatu kesatuan dan sehingga dapat dipahami suatu sistem konsekuensinya. Jadi di sini hukum adalah aturan, jelas karena hukum adalah bersifat mengikat dan mengatur. Karena hukum berupa aturan seperti undang-undang daerah atau peraturan ya. Penelitian hukum. Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode sistematika pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari segala hukum tertentu. Selanjutnya saya sampaikan tentang pengertian penelitian hukum. Penelitian hukum yang tadi sudah jelaskan bahwa itu penelitian hukum secara dalam artian sempit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum dalam arti luas. Itu harus melakukan, yang pertama itu pencarian fakta hukum. Itu ada dua diantaranya. Yang pertama, seorang peneliti itu harus paham terhadap ketentuan undang-undang yang berbeda dan aturan yang dibuat di bawahnya. Nah itu jadi dalam hal ini si peneliti tersebut harus paham dulu dalam undang-undangnya sehingga terdapatlah fakta-fakta hukum yang akan dilanjutkan menjadi penelitian tersebut. Yang kedua, adanya memeriksa masa hukum suatu yang mungkin telah terakumulasi ya pada poin yang dipermasalahkan untuk mendapatkan proposi hukum yang jelas. Nah, untuk memajukan ilmu hukum ini perlu juga dibagi peneliti untuk masuk ke prinsip atau alasan hukum yang mendasarinya. Yang selanjutnya ada penelitian menurut para ahli, yaitu diantaranya dari Surjono Sukamto. Penelitian yaitu menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis, yaitu konsisten dan melakukan langkah-langkah tertentu yang tentunya taat pada asas-asasnya. Artinya bahwa kegiatan ilmiah didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan yaitu mempelajari satu atau beberapa gejala hukum ya, dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai pegangannya, yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail. Jadi yang kemudian ada pula dari ahli hukum lainnya, yaitu pakar-pakar lainnya yang menjelaskan tentang penelitian hukum, yaitu diantaranya dari Jacob Stein dan Roy Meriske. Itu penelitian hukum sebagai usaha-usaha yang mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer. Nah, utamanya itu dari suatu hukum dalam hal ini yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum. Yaitu dengan kata lain, setiap orang melakukan pencarian kaidah primer dari suatu hukum, maka ia telah melakukan penelitian hukum. Nah, penelitian hukum itu sendiri diartikan legal research. Research itu adanya di Amerika.
Jadi, penelitian hukum pada dasarnya itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Nah, yang bertujuan itu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Jadi, untuk penelitian ini pasti untuk dianalisa terlebih dahulu sehingga terdapatlah penelitian tersebut. Nah, oleh sebab itu diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-masalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metodologi penelitian hukum. Untuk jenis-jenis metodologi penelitian hukum itu ada 2. Nah, yang pertama itu jenis metodologi penelitian hukum secara normatif atau bisa disebut dengan doktrinal. Nah, untuk penelitian yang kedua yaitu metodologi penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan non-doktrinal atau bisa disebut dengan penelitian hukum yang nyata. Untuk penelitian metodologi hukum secara normatif atau doktrinal itu kita harus mengetahui dulu terkait pengertian hukum, penelitian hukum secara normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang meneliti terkait aspek-aspek internal dari hukum positif itu sendiri. Contoh, nah, karena kita menelitinya tentang hukum positif atau internal, nah, internal hukum itu sendiri, jadi yang dibahas atau yang diteliti adalah hukum-hukum yang sudah ada atau norma-norma yang sudah ada. Contohnya itu seperti ini, studi analisis terhadap putusan PA nomor 648 garis miring PDT titik G garis miring 1997 tentang harta gonogini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita telaah, nah ini jenis penelitian ini yaitu meneliti tentang putusan PA atau pengadilan agama itu sendiri. Nah, terus ada lagi contoh yang kedua, itu hak pensiunan janda pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 dalam perspektif Islam. Nah, berarti di sini ya itu meneliti tentang pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 dalam perspektif Islam untuk pensiunan janda, hak pensiunan janda. Ya, seperti itu contoh penelitian hukum secara normatif. Nah, kenapa itu bisa disebut penelitian hukum secara normatif? Karena yang diteliti itu adalah hukum-hukum yang sudah ada gitu, dan penelitian ini tidak usah atau tidak perlu kita turun ke lapangan. Nah, itu ya. Baik, untuk selanjutnya itu metode penelitian hukum empiris. Nah, dalam pengertiannya, metodologi hukum penelitian secara empiris atau nyata. Nah, itu lawan kata dari normatif itu sendiri. Jadi kalau normatif itu tidak ke lapangan, nah ini yang empiris ini
kita ke lapangan. Nah, artinya juga empiris itu nyata. Jadi kita perlu datang ke suatu masyarakat ya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sedang terjadi di masyarakat itu. Nah, contoh dalam metode penelitian hukum empiris ini, kalau kita cermati, ini contohnya itu dalam studi analisis terhadap pandangan para kiai di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon tentang Al-Quran sebagai sumber waris. Nah, karena metode ini nyata harus turun ke lapangan langsung. Ya, jadi kita harus mengetahui masalah yang ada gitu dalam pandangan para kiai tersebut. Makanya di sini studi kasusnya itu pandangan para kiai. Nah, di sini karena kalau kita tidak langsung turun ke tempat tersebut untuk mengetahui, itu tidak akan tahu. Makanya di sini studi kasusnya itu terhadap pandangan kiai. Jadi langsung turun teman-teman ya. Nah, dan contoh yang kedua itu studi analisis terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah dan dampaknya terhadap penyelesaian praktek hidup bersama pranikah. Nah, ini studinya juga langsung ke lapangan. Nah, ini contoh-contoh seperti ini perlu kita ketahui, perlu kita cermati. Jadi kita nantinya itu akan kemana? Gitu, mau membahas aturan yang sudah ada atau norma yang sudah ada, atau kita terjun langsung ke lapangan. Baik, selanjutnya untuk kedua jenis metodologi penelitian hukum normatif empiris. Nah, kesimpulan dari jenis metodologi penelitian tersebut yaitu metodologi penelitian hukum normatif empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Nah, metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum in concerto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu adalah asas-asas penelitian hukum. Berikut adalah asas atau dasar penelitian hukum dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Yang pertama itu menentukan fokus penelitian. Memilih topik penelitian yang tepat dan yang dikuasai akan memudahkan berlangsungnya proses penelitian ke depannya. Jadi pilihlah topik yang paling dikuasai sehingga tidak ada alasan untuk menunda penelitian, karena topik yang dipilih adalah topik yang paling dipahami. Pemilihan topik yang dikuasai menjadi penting lantaran mengingat proses penelitian dapat berlangsung berbulan-bulan sehingga dibutuhkan ketekunan untuk menjalankannya. Jika topik yang dipilih tidak sesuai dengan kemampuan dan minat kita, maka hanya akan mempersulit proses penelitian dan pada akhirnya penelitian akan terkendala oleh kemalasan karena tidak adanya motivasi untuk mengerjakannya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menentukan topiknya. Terus yang kedua itu merumuskan daftar pertanyaan.
Setelah menentukan topik penelitian, maka cara menentukan dasar penelitian hukum selanjutnya yang dilakukan adalah menjabarkan aspek-aspek yang relevan. Sebagai peneliti, mahasiswa ilmu hukum harus menempatkan diri sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata di sini adalah sebagai penunjuk arah, karena ini merupakan penelitian pribadi, maka harus menentukan sendiri arah penelitian. Untuk itu, untuk memenuhi dasar penelitian hukum harus dapat mengajukan pertanyaan atau menggunakan rumusan 5W1H buat pertanyaan yang terbuka sehingga jawabannya dapat dielaborasi. Merumuskan daftar pertanyaan juga dapat dilakukan lebih dari satu pertanyaan. Terus berikutnya adalah menentukan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara melakukan penelitian. Saat telah membuat daftar pertanyaan, mahasiswa ilmu hukum dapat menentukan penelitian tersebut melakukan wawancara atau dengan metode lainnya, seperti pengumpulan data primer. Selanjutnya, asas-asas penelitian hukum itu mengumpulkan data, yang mana itu ada 3 bahan hukum yang dapat digunakan sebagai data. Yang pertama itu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan perjanjian internasional. Yang kedua itu bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan hasil karya dari kalangan hukum. Lalu yang ketiga itu bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, serta indeks kumulatif. Selanjutnya, mengeksekusi pengolahan data. Setelah kita memenuhi dasar penelitian hukum, langkah berikutnya ialah bagaimana cara kita mengolah data yang telah ada. Nah, salah satu caranya ialah dengan memperkuat argumentasi peneliti dengan sebuah teori atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, menulis laporan akhir. Nah, penelitian akan lebih sempurna ketika kita dapat menulis dengan kerangka yang benar. Adapun salah satu metode yang mungkin bisa kita terapkan dalam sebuah penulisan yaitu menggunakan cara IRA, yakni issue, rule, analysis, dan conclusion. Metode ini akan menghasilkan sebuah tulisan yang menggambarkan kasus tulisan, memaparkan peraturan dan prinsip hukum yang relevan dengan topik, mengaitkan fakta dengan peraturan atau prinsip hukum, dan memberikan kesimpulan atas analisis yang telah kita lakukan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya kepada seluruh teman-teman mahasiswa, khususnya kepada dosen pengampu. Atas kekurangannya kami mohon maaf, dan dengan senang hati membuka pikiran bersama-sama mengadakan ruang diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.